jamah setiap kami Tuhan. Biarlah pribadi lepas pribadi boleh bertemu denganmu Tuhan. Dan kami tidak izinkan suatu kuasa apapun di luar daripada kuasa Tuhan mengganggu setiap konsentrasi ibadah kami. Kami bersatu hati, kami tolak, kami katakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar Roh Kudus Allah merawat setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom. Masih ada sukacita. Datang kepada Tuhan. Kita bersorak.
itu karena ada pujian. Oke. Siap.
Engkau tahu betapa kami mengasihi Engkau Tuhan. Dan pada saat pagi hari ini Tuhan, biarlah setiap pujian yang kami naikkan itu puji-pujian yang menyenangkan hati Tuhan, yang keluar dari dalam hasrat hati kami Tuhan. Karena kami bersyukur, kami mengucap syukur untuk segala anugerah yang Tuhan kerjakan atas hidup kami. Dan pada saat pagi hari ini Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan setiap kebenaran firman Allah, yang kami tahu lewat kebenaran firman Tuhan hidup kami dikuatkan, kami boleh dipulihkan, bahkan ada satu pembaruan yang Tuhan akan kerjakan. Ketika kami sakit, Tuhan yang menyembuhkan. Ketika kami lemah, Tuhan yang akan memberikan kami semangat di dalam Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami berdoa untuk segala penguasa di udara yang hendak mengganggu setiap konsentrasi ibadah kami. Kami bersatu hati, kami tolak, kami patahkan di dalam nama Yesus. Ya Roh Allah, Roh Tuhan yang memberkati kami pada saat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan duduk diam untuk mendengarkan setiap kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Baik, puji Tuhan, kita bersyukur pagi hari ini sebagaimana kita ada. Saya melihat ya, Tuhan Yesus begitu baik atas hidup kita. Amin. Haleluya ya, puji Tuhan. Wajah-wajah yang ceria ya, wajah-wajah yang penuh dengan sukacita. Amin. Baik, sama-sama kita membuka Alkitab kita dalam Injil Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-12. Kita akan baca bersama-sama pada hitungan yang ketiga. Injil Lukas pasal yang ke-12 ayat 4 sampai ayat yang ke-12. Kita akan baca bersama-sama pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan Anak Manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis-majelis atau kepada pemerintah-pemerintah atau penguasa-penguasa, janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sebagai khotbah saya berseri mengenai jangan takut, saya mengambil dalam ayat yang keempat. Alkitab berkata demikian, aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Ayat yang kelima, aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia.
Di dalam hidup ini ada dua, yaitu kehidupan dan kematian. Kalau Tuhan izinkan kita hidup, berarti sebagaimana kita ada hari ini. Tapi jika Tuhan menghendaki kita dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga, banyak cara jalannya. Ada orang yang lagi tidur, dia tidak bangun lagi esok hari. Ada orang yang naik pesawat, seperti saya ingat beberapa tahun yang lalu, ada 7 hamba Tuhan pendeta naik pesawat pulang ke kota Manado. Itu saya lupa tahun berapa, tapi beberapa tahun yang lalu. Tetapi akhirnya pesawat itu tidak pernah diketemukan karena dia masuk ke dalam laut. Ada banyak cara, ada banyak menuju kita ke rumah Bapa di surga. Tetapi Alkitab katakan dalam ayat yang keempat, hai sahabat-sahabatku, Yesus waktu berkata demikian dalam ayat yang keempat, aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku. Ini adalah perkataan yang Yesus katakan kepada para murid. Dan para murid pada waktu itu bukan hanya sekedar para murid, tapi Yesus menunjukkan kata sahabat-sahabat ini ditujukan sebagai teman rekan sekerja. Karena memang murid-murid mengikuti Tuhan Yesus selama 3 tahun setengah. Yesus ke kiri, mereka ke kiri. Yesus ke kanan, mereka pun ke kanan. Di mana Yesus makan, mereka pun makan. Di mana Yesus tidur, di sanalah juga mereka berada. Artinya selalu bersama-sama selama 3 tahun setengah. Tidak pernah lepas antara Yesus dengan para murid-murid. Dan waktu Yesus katakan, hai sahabat-sahabatku, ini berbicara tentang rekan sekerja yang sama-sama melayani, yang sama-sama saling mengetahui apa yang mereka lakukan, mereka kerjakan, mereka melihat contoh daripada Yesus. Tetapi dalam kata-kata yang selanjutnya dikatakan, janganlah kamu takut. Kata jangan takut ini saya melihat demikian. Jangan takut ini untuk menyadarkan para murid. Saya melihat dalam perjalanan daripada Tuhan Yesus, ketika mereka sudah mulai berjalan, mereka sudah melakukan segala sesuatunya, Yesus sudah menubuatkan banyak nubuat, bahkan kematiannya pun sudah dinubuatkan. Apa yang akan terjadi sudah dinubuatkan oleh Tuhan Yesus. Dan Yesus katakan kepada para murid supaya mereka jangan takut. Dan kata-kata jangan takut ini untuk menyadarkan hidup mereka bahwa hidup di dalam dunia ini ada satu pemberhentian. Usia kita terbatas. Tidak sampai mungkin 100 tahun hari-hari ini orang hidup. Tubuh ini fana. Kita bisa lihat rambut kita yang tadi hitam mulai berbuat putih, berubah putih. Muka kita dulu yang mungkin kencang sekarang mulai seperti ayam ketaki yang saya katakan. Mulai terjadi keriput di mana-mana. Ya, ayam ketaki fried chicken kan keriput di mana-mana. Artinya tubuh ini fana, akan jadi tua, tidak abadi. Walaupun sekarang orang pergi sama-sama ke Korea untuk operasi, tapi itu pun tidak menutup kemungkinan untuk kita kembali ke rumah Bapa kita di surga. Artinya
dan keselamatannya. Dia sadar dan dia mengambil satu keputusan dengan keras hati. Dia menentang firman Tuhan, menentang Tuhan Yesus, nggak percaya dengan keselamatan yang Tuhan berikan. Yang selanjutnya adalah sikap hati. Ini sikap hati bukan hanya secara kesadaran, tapi sikap hati. Firman Tuhan datang dalam hidupnya, sikap hatinya dia menolak firman Tuhan. Dia tidak mau menolak firman Allah. Dia tolak firman itu. Dan yang selanjutnya adalah berkeras dalam dosa. Udah tahu ini dosa, udah tahu ini dilarang oleh Tuhan, tetapi ini terus yang dilakukan, ini terus yang dilakukan. Saya melihat ada satu cerita, ada dua cerita yang akan saya bawa pagi ini. Cerita yang pertama adalah Injil Yohanes pasal yang ketiga. Suatu malam Tuhan Yesus didatangi oleh orang yang sangat pintar sekali. Dia adalah Nikodemus. Orang ini pintar. Secara intelektual dia pintar sekali. Dia pintar. Dan Alkitab katakan tidak hanya pintar orang ini, tetapi dia adalah seorang Farisi ahli Taurat. Dan Alkitab katakan dia adalah anggota Sanhedrin. Artinya dia adalah orang-orang dewan-dewan tertinggi yang duduk dalam pemerintahan daripada kaum Yahudi. Dia pintar. Tapi satu malam dia datang kepada Yesus. Karena dia mendengar berita-berita tentang Yesus yang Yesus katakan, yang Yesus beritakan. Dia dengar, dia melihat itu semua tanda-tanda yang Yesus lakukan dan perbuat. Dia datang kepada Yesus di tengah malam. Dan di tengah malam itu Yesus terima Nikodemus ini, seorang yang sudah tua, seorang yang betul-betul orang yang pintar, ahli Taurat. Dia adalah orang Farisi, dia adalah anggota Sanhedrin, dewan tertinggi orang daripada orang Yahudi. Yesus terima. Dan di dalam penerimaan Yesus kepada orang Nikodemus ini, seorang Nikodemus ini, mereka banyak berbicara, berbincang-bincang, sehingga Nikodemus berkata, apakah aku untuk mengenal Yesus itu, mengenal keselamatan itu, karya keselamatan itu, aku harus lahir lagi dari kandungan ibuku. Karena Yesus berkata tentang lahir baru. Dan ayat yang sangat terkenal sekali yang seringkali kita baca dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Yesus berkata kepada Nikodemus, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini adalah ayat perkataan Yesus yang diucapkan kepada Nikodemus. Orang yang pintar, orang yang seringkali tidak menerima tentang Tuhan Yesus, karya-karyanya. Tetapi pada malam hari itu, ketika Yesus berbincang dengan Nikodemus, dan keluarlah Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16, yang dilakukan oleh Nikodemus, dia menjadi percaya. Dia menjadi percaya. Contoh yang kedua yang saya bawa kepada kita sekalian, seorang perempuan Samaria dalam Injil Yohanes pasal yang ke-4. Suatu saat Yesus akan bertolak untuk melakukan perjalanan pelayanan ke Galilea. Di tengah perjalanan, di tengah-tengah sumur, Yesus berdiri di sana karena Yesus ingin minum, tapi datanglah seorang perempuan Samaria. Dan Yesus katakan berbincang dengan perempuan itu. Yesus berkata, aku minta air. Dan dia katakan, kenapa engkau minta dari aku, seorang perempuan Samaria? Dan waktu berbincang-bincang kepada Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria ini, Yesus katakan, kalau engkau minum air ini, engkau akan haus lagi. Tapi aku akan memberikan engkau air kehidupan, di mana hidupmu akan diselamatkan. Sehingga perempuan Samaria ini berkata-kata kepada Yesus, dia mempercayai setiap perkataan-perkataan Yesus. Dan Yesus dikatakan demikian, panggil suamimu. Perempuan Samaria
tahu perempuan Samaria itu seperti apa kehidupannya. Punya 5 suami di belakangnya, dan suami yang sekarang pun bukan suaminya. Dan waktu Yesus berkata demikian, menyadarkan perempuan Samaria itu, perempuan Samaria itu menjadi percaya. Tidak hanya menjadi percaya, dia bersaksi, bahkan dia membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan Yesus. Hari itu juga, saat itu dia pulang, dia bersaksi, dia katakan ada seorang nabi yang tahu tentang hidupku, dan dia sedang memberitakan tentang keselamatan. Dan dia bawa banyak orang-orang Samaria untuk datang kepada Yesus untuk terima keselamatan itu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya membawa 2 contoh ini bagi kita sekalian. Berapa banyak dari kita, waktu firman Tuhan datang bagi hidup saya dan hidup kita semua, seringkali kita menolak firman itu. Waktu firman Tuhan datang dalam hidup saya dan kita semua, kita tolak firman. Waktu firman Tuhan datang dalam hidup saya dan hidup kita semua, seringkali kita mempertanyakan kebenarannya dan kita mempertanyakan apakah Tuhan itu ada. Dan saya mau katakan bagi kita sekalian, itulah seringkali menjadi ciri-ciri orang yang menghujat Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara. Hari ini Tuhan itu datang tidak hanya bagi orang pintar, tidak hanya datang bagi Nikodemus, tetapi Tuhan juga datang bagi perempuan Samaria yang punya suami banyak. Artinya hidup yang orang di dalam dosa, Yesus datang juga untuk mereka. Yesus juga datang bagi saya dan bagi kita semua. Tapi seringkali kita secara sadar, kita dengan keras kepala, kita menolak dan kita menentang Tuhan Yesus dengan karya-karya keselamatannya. Ada berapa banyak dari kita seringkali waktu kita berdoa, kita gak percaya kepada Tuhan. Waktu kita menghadapi tantangan, masalah dan persoalan, kita gak percaya lagi kepada Tuhan. Bahkan kita mengeraskan hati ini untuk tetap hidup di dalam dosa, untuk tetap terus hidup hanya hidup di dalam dosa, menolak setiap kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, saya ingat satu kesaksian daripada seorang pendeta yang bernama Yusuf Roni. Waktu saya mendengarkan khotbahnya dan kesaksiannya, saya bingung dan saya bertanya-tanya. Karena tahun 74, waktu dia masuk sekolah Alkitab 6 bulan, dia ditangkap oleh polisi. Saya melihat dia adalah seorang yang sangat saudara agama, saudara sepupu yang sangat taat. Bahkan dia dari kota Palembang. Waktu saya melihat kesaksian istrinya adalah seorang yang dari Bandung, anak petinggi daripada saudara sepupu kita. Dan rupanya dalam kesaksiannya itu saya melihat pada waktu tahun-tahun 70-an sekian, waktu dia ada di Bandung, dia hendak membakar gereja yang ada di kota Bandung. Dia mau bakar itu gereja. Waktu dia mau bakar gereja, rupanya di pinggirannya ada orang yang dagang, tidak jadi. Lalu dia kuatkan bangku gereja, dia mau bakar. Tapi karena bangku gereja tidak seperti zaman sekarang, bangku gereja kan zaman dulu kayu-kayu semua ya, kayu berat-berat, dan kalau bisa kayu jati kan begitu kan, apalagi buat Tuhan. Nggak hanya sampai di sana, rupanya kayu-kayu itu berat. Lalu dia bilang ini sudah bakar aja itu Alkitab. Alkitab dikeluarkan. Waktu Alkitab dikeluarkan dia bakar. Lalu dia bilang sama anak buahnya, ambil satu Alkitab supaya saya bisa baca, untuk saya bisa menyatakan bahwa saya sudah menang untuk bakar-bakar ini semua. Waktu dia dapat Alkitab itu, dia ingin mencari kelemahan daripada Alkitab. Dia baca terus, dia baca terus, dia baca terus. Tapi akhirnya Tuhan tangkap dia menjadi orang percaya. Tuhan tangkap dia menjadi orang percaya dan sungguh-sungguh. Dan tahukah Bapak Ibu Saudara, dia harus dipenjara selama 6 tahun oleh karena dia percaya kepada Tuhan Yesus. Satu saat kepala penjara bilang begini, kenapa engkau jadi orang Kristen? Karena saya baca Alkitab. Lalu kepala penjara itu bilang begini, saya juga baca Alkitab, tapi saya tidak percaya seperti kamu. Lalu dia cuma bilang begini, karena saya dipilih oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu Saudara ada di dalam gereja bukan secara kebetulan, tapi Bapak Ibu Saudara dipilih oleh Tuhan untuk ada dalam gereja.
Bapak Ibu Saudara, dipilih oleh Tuhan dan diselamatkan oleh Tuhan. Kalau kita sudah terima ini keselamatan, kenapa kita sia-siakan? Kenapa kita menolak setiap kebenaran firman Tuhan? Kenapa kita tidak percaya kepada Yesus? Yesus yang menyelamatkan saya, Yesus yang menyelamatkan Bapak Ibu Saudara. Kenapa kita tidak percaya? Kita tolak firman, kita tidak percaya. Bapak Ibu Saudara, seperti kesaksian Bapak Gembala minggu lalu, saya ini paling suka ngomong sama orang. Dimanapun saya suka ngomong. Itu Mama Riu adalah dulu waktu saya nganter Jen masih kecil, saya suka duduk di sampingnya, saya suka bercerita, saya suka doakan, tetap kuat, tetap sabar. Itu ada Mama Kiel juga bersama Ibu Butan-Butan. Ada tuh anaknya itu Bapak Sandi, Leo sama Deo, itu masih SD. Bapaknya saya suka injilin, ngobrol tapi saya menginjili, saya injili. Ada orang yang suka diinjili, waktu diinjili dia terima firman itu. Tapi ada juga yang tak mau terima. Saya beberapa waktu ini suka itu jalan pagi ketemu orang. Setiap saya ngobrol sama orang, waktu dia bercerita, saya selalu jawab gini, mau nggak saya doakan? Dia bilang mau, saya langsung doakan. Dia bilang nggak mau, saya diam. Tapi waktu ngomong lagi saya bilang gini, mau nggak didoakan? Saya pernah satu orang saya ditolak 3 kali untuk mendoakan dia. Saya mau berdoa untuk dia, ditolak. Ngobrol lagi orang lagi, saya ngomong di mau nggak didoakan? Ditolak lagi yang kedua kali. Saya mau muter-muter lagi orang lagi, saya ngomong dia ngomong lagi, saya ngomong lagi, mau nggak didoakan? Ditolak saya 3 kali. Saya pulang saya bilang ini, Tuhan, saya punya Tuhan yang besar. Saya yakin dan percaya apa yang saya katakan tentang firman tidak akan pernah kembali sia-sia. Tuh. Besoknya ketemu lagi malam-malam, dia kesaksian, dia bilang, mau nggak didoakan? Mau. Nggak semua orang terima keselamatan, Bapak Ibu Saudara. Ada orang yang sudah menginjili ditolak, nggak mau terima itu keselamatan yang daripada Tuhan. Tapi kalau hari ini Bapak Ibu Saudara terima keselamatan daripada Tuhan, mari jangan keraskan hati. Mari terima setiap kebenaran firman Tuhan. Mari bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Hidup kita ini bukan lagi hidup untuk dosa, tapi hidup untuk Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Berikan hati ini, hidup ini untuk terima kebenaran firman Tuhan. Jangan terima dongeng-dongeng nenek-nenek tua. Jangan terima hal-hal yang menyenangkan telinga. Tapi terimalah setiap kebenaran firman Tuhan. Karena ada keselamatan yang Tuhan akan berikan bagi saya dan kita semua. Yang kedua, poin yang kedua. Kata jangan takut di sana kepada sahabat-sahabatnya. Yang kedua adalah untuk menyadarkan mereka bahwa hidup ini dengan segala kekhawatirannya kita perlu serahkan kepada tangan Tuhan. Dalam ayat yang ke-6, ayat yang ke-7 demikian. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Bapak Ibu Saudara, kalau berbicara tentang kekhawatiran, saya yakin dan percaya kita semua pernah mengalami khawatir. Dan mungkin saat ini Bapak Ibu Saudara juga mengalami kekhawatiran. Kita khawatir tentang ekonomi, kita khawatir tentang usaha kita khawatir tentang pekerjaan, kita khawatir anak-anak belum bayaran, belum beli baju, belum ini, belum itu. Itu kan berbicara tentang kekhawatiran. Kita khawatir tentang banyak hal dalam dunia ini. Tapi dalam ayat yang ke-5, ayat yang ke-6, ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7, ini adalah menyerahkan hidup kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Alkitab katakan bahwa rambut kita pun Tuhan tahu, terhitung semuanya. Rambut ini terhitung, Bapak Ibu Saudara. Dan waktu berbicara seperti itu, memang secara manusia, waktu saya pun saat ini
Jane. Saya bertemu dengan banyak orang, terutama dengan hamba-hamba Tuhan. Tapi saya bertemu dengan hamba Tuhan yang menurut saya sangat-sangat senior. Dia memang sudah usia lebih lanjut, dipanggil Tuhan melayani lebih dulu. Tapi menghadapi tantangan kehidupan, jemaat memang sedikit, namanya di kampung. Jemaatnya gak ada. Tapi apakah dengan cara itu, Bapak Ibu Saudara, hidup ini saya yakin kalau kita berharap sepenuhnya kepada Tuhan, kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, pasti ada pembelaan yang Tuhan akan kerjakan. Betul. Antara orang berdosa dan orang yang benar, Tuhan akan buat sebuah perbedaan. Apalagi kalau kita setia kepada Tuhan, sungguh-sungguh melayani Tuhan, Tuhan pasti akan adakan satu pembedaan, Bapak Ibu Saudara. Waktu saya nangis, saya bilang begini, Yosi, Floren, dan Jane, saya seringkali kasih satu nasihat kepada anak-anak. Dulu cuma juga sedikit, Bapak Ibu Saudara, bukan artinya sekarang saya berlimpah-limpah, enggak. Tapi waktu mulai itu awal-awal pelayanan, saya ingat sekali, saya hanya masak satu hari 10.000, mohon maaf ini saya buka. Satu hari hanya 10.000, saya bertiga, Bapak Gembala, saya, Floren, belum ada Jane, Yason, Philip, Chris, 3. Yang penting sudah ada beras. Tapi masak itu hanya sederhana. Kadang-kadang itu dibanyakin airnya, yang penting makan dengan tempe. Saya punya langganan tempe. Makanya Floren lagi saya nangis ya, saya lagi bercerita, saya nangis dia gini. Yosi tahu nggak dulu papi, karena mami suka bikin tempe rendang, tempe rica-rica, tempe bacem, tempe goreng, sampai papi nggak bisa itu, tangannya nggak bisa gerak, kenapa? Asam urat tinggi. Saya lagi nangis, dia lagi sedih, saya lagi bercucur air mata, saya tertawa ngakak gitu ya. Tapi saya melihat pertolongan Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Kalau kita benar-benar sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, pasti akan ada pembelaan yang Tuhan akan kerjakan. Kalau Bapak Ibu sekarang sedang susah, setialah kepada Tuhan, sungguh-sungguhlah kepada Tuhan. Alkitab katakan burung aja berharga di mata Tuhan. Rambut ini terhitung semuanya oleh Tuhan. Apalagi hidup saya dan hidup kita semua. Asalkan kita hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Saya banyak diperlihatkan kalau orang yang sungguh-sungguh, jangankan jemaat ya Bapak Ibu Saudara, hamba Tuhan aja kalau sungguh-sungguh di dalam Tuhan, bekerja dengan sungguh-sungguh, hidup itu untuk pelayanan. Ingat baik-baik, hidup untuk pelayanan, jangan diputar balik. Bukan pelayanan untuk hidup. Kalau sungguh-sungguh melayani hidup ini, kita dikasih hidup, dikasih nafas, dikasih pakai makan, minum, pakai semuanya ada. Hidup ini yang Tuhan berikan kita untuk melayani pekerjaan Tuhan, tidak pernah hitung-hitungan. Tuhan akan membalas, memberkati Ibu Saudara. Hancur hati saya beberapa waktu yang lalu. Betul, hancur hati saya. Seorang hamba Tuhan yang senior, seorang hamba Tuhan yang tawakal, harus berhutang banyak untuk makan, harus berhutang banyak karena egonya. Sampai orang bertanya, orang saudara sepupu tanya, apakah dia hamba Tuhan, bukankah dia pendeta? Waktu saya dikasih tahu, saya hancur sekali hati saya. Kalau kita dikasih hidup, mari sungguh-sungguh melayani. Jangan pernah hitung susah, rugi, untung, kaya, jangan. Apa yang bisa kita berikan kepada Tuhan? Apa yang bisa kita lakukan, kita kerjakan bagi Tuhan. Sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Tuhan tidak pernah berhutang, Bapak Ibu Saudara. Kalau kau sungguh-sungguh memberi yang terbaik bagi Tuhan, kau hanya mungkin bisa angkat sampah, kau mungkin hanya bisa nyapu gereja, kau mungkin hanya bisa kosek itu WC. Kerjakan apa yang bisa kau kerjakan, kau lakukan, kerjakan bagi Tuhan. Hidup yang Tuhan berikan itu, mari kita untuk melayani Tuhan. Jangan pernah hitung untung dan rugi. Jangan pernah hitung-hitungan kepada
dari Tuhan. Kalau Tuhan mau rampas itu semua, sekejap juga Tuhan bisa rampas. Tapi kalau Tuhan mau memberkati hidupmu, sekejap juga, bagaimanapun caranya, banyak cara. Tuhan tidak pernah kurang akal, tidak pernah kurang cara untuk memberkati hidup saya dan hidup kita semua. Sungguh-sungguhlah di dalam Tuhan. Setialah kepada Tuhan. Kalau hari ini engkau susah, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Kalau hari ini kau merasa kekhawatiran, serahkan kepada Tuhan. Karena dalam hidup yang tenang, Bapak Ibu Saudara, kita dapat berdoa kepada Tuhan. Jangan pernah khawatir tentang hari esok. Karena hari esok ada berkatnya sendiri, ada kesusahannya sendiri. Tapi kalau saat ini, mari kita bersama-sama. Kata jangan takut itu kita menyadarkan kita untuk kita menyerahkan segala kekhawatiran ini hanya kepada Tuhan. Dan hiduplah tenang, bergantung pada pemeliharaan Tuhan. Dan saya melihat Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara sebagai jemaat, yang hamba Tuhan pun demikian. Bapak Ibu Saudara sebagai jemaat, kalau engkau sungguh-sungguh kepada Tuhan, engkau setia kepada Tuhan, engkau melayani Tuhan, ambil terserah bagian Bapak, engkau berdoa siapa kata, engkau ambil sapu, ngepel gereja, bayar sembako, ambil apapun yang bisa engkau kerjakan, waktu engkau kerjakan bagi Tuhan, Tuhan akan memberkati hidupmu. Tuhan, ingat baik-baik, Tuhan tidak pernah berhutang. Dia akan membalas, memberkati apa yang kita kerjakan bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Saya rindu mendengar sebuah pujian penolong yang setia. Haleluya Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tahu Tuhanlah penolong kami yang setia, yang memenuhi setiap keperluan kami. Tuhan yang tidak pernah mengecewakan. Tuhan Yesus yang tidak pernah gagal. Tuhan Yesus yang selalu menolong saya dan menolong kita semua. Haleluya Tuhan. Haleluya.
Biarlah kami menerimanya. Biarlah kami membuka hati kami membuka hidup kami Tuhan, untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami. Kami semakin hari semakin percaya kepada Tuhan. Kami semakin hari semakin beriman kepada Tuhan. Kami semakin hari semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kami semakin hari semakin hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan, Tuhan yang menjadi penolong kami. Tuhan adalah penolong yang tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan yang selalu setia untuk menolong kami Tuhan. Di saat kami susah, di saat setiap kondisi dan keadaan, Tuhan selalu ada. Tuhan selalu menolong setiap kehidupan kami. Dan pagi hari ini, Tuhan lawat kami yang ada di atas, Tuhan yang lawat kami yang ada di bawah, kami yang ada di depan, kami yang ada di belakang, dimanapun kami berada. Tuhan lawat kami pribadi lepas pribadi. Bahkan hamba-Mu berdoa secara khusus bagi jemaat-jemaat Tuhan yang pagi hari ini membawa setiap tantangan kehidupan, masalah dan persoalan, sakit dan penyakit. Hamba berdoa Tuhan jawab dalam nama Yesus. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan berikan kemenangan, bahkan Tuhan berikan kami penghiburan. Kami yakin dan percaya Tuhan melawat kami, Tuhan menjamah kami. Bahkan kami percaya Tuhan pagi hari ini Tuhan memberkati kami secara luar biasa. Sehingga ketika kami berjalan, ketika kami melangkah menjalani hidup kami Tuhan, kami berjalan sesuai dengan kebenaran firman. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Setiap kita yang mendengarkan, kita boleh melakukan dalam kehidupan kita. Kita akan masuk dalam persembahan. Kita bersatu dalam doa. Bapak kami bersyukur Tuhan, terima kasih telah memuji memuliakan nama-Mu. Semoga Bapak berkati setiap kami, berkati pekerjaan usaha kami, pendidikan kami Tuhan. Dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Selamat ulang tahun disampaikan untuk Ibu Im Lili tanggal 11. Selamat ulang tahun untuk Ibu Imai tanggal 11. Selamat ulang tahun buat Bapak Yason tanggal 11. Setelah ini ada makan-makan Bapak Ibu yang disediakan oleh Pak Yason ya. Bapak Ilham Butar-Butar tanggal 14, selamat ulang tahun. Hari ini ya, Tuhan memberkati. Turut sepenanggungan duka atas berpulang ke rumah Bapa di surga almarhum C.D. Daily. Ini keponakan dari Bapak Daily yang pernah saya juga bantu doa beliau. Saya juga tidak menyangka waktu secepat itu ya. Itulah cara dan waktu Tuhan. Kiranya keluarga yang ditinggalkan diberikan penghiburan oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari bersama kita berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita dalam doa. Untuk segala berkat dan kemurahan dari Tuhan yang telah Engkau nyatakan kepada kami, dan Engkau yang telah memungkinkan kami bersekutu dengan baik pagi hari ini. Sukacita kami besar kepada Tuhan untuk penyediaan rahmat dan kemurahan Tuhan bagi kami. Engkau yang terus menopang kami, Engkau yang memberkati rumah tangga keluarga kami, Engkau yang memberkati usaha dan pekerjaan kami. Bahkan Tuhan yang menggaransi keluarga kami dengan damai dan sejahtera. Diberkatilah Ibu Lili, Ibu Yumai, Bapak Ade Yason, Bapak Ilham Butar-Butar, yang Tuhan telah hantar mereka sampai hari ini dengan baik di dalam usia yang dipertambahkan. Kami percaya Tuhan mengaruniakan segala kehidupan yang baik bagi mereka. Jamaah berkati Ibu Benyo, jamaah berkati Ibu Simanjuntak, Opung Bonar, Bapak Rudi, Oma Unggang, Ibu Ari, Ibu Maria, Ibu Nina. Kau hadir bagi mereka Tuhan. Mereka membutuhkan Engkau, dan kami percaya belas kasih Tuhan menyertai mereka. Berkatilah bangsa dan negara kami dari pusat sampai daerah. Berkati gereja-gereja Tuhan dimanapun berada, dan berkatilah gerejamu di tempat ini. Kemuliaan dan hormat bagi Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Mari saudaraku, angkat tanganmu, arahkanlah pandangan hatimu kepada Tuhan untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan dan kekuatan dari Allah Roh Kudus yang menyertai dan memberkati hidup kita saat ini dan sampai selama-lamanya. Dan terima segala berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya dan diberkati bersama katakan amin. Bapa, terima kasih.